Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga kebahagiaan, kesehatan, dan juga berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Terutama kita diberkati Tuhan di dalam situasi yang saat ini kita hadapi. Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, sapaan sahabat hari ini mungkin juga akan mendasarkan perjumpaan kita secara virtual ini dengan ayat kitab suci. Tetapi di sisi lain, sapaan ini akan mengajak kita berpikir kritis tentang apa yang menjadi tugas kita di tengah-tengah krisis multidimensional yang kita hadapi, dampak dari virus COVID-19 ini. Nah, ada sebuah cerita saat saya melayani di sebuah gereja. Dalam sebuah kebaktian itu, saudara-saudara, seorang pemimpin pujian mengatakan demikian. Saudara-saudara, mari kita naikkan pujian dengan segenap hati agar Tuhan hadir di tengah-tengah saat ini. Bagaimana Bapak Ibu menghayati kalimat MC tadi dalam sebuah kebaktian tadi? Sekilas kalimat itu biasa-biasa saja dan baik, benar bukan? Tetapi bagi saya ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang perlu kita pikirkan ulang. Secara keseluruhan kalimat tadi hendak mengatakan bahwa Tuhan hadir kalau kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Karena pujian yang dinaikkan oleh jemaat. Dengan bahasa lain, jemaat yang mengundang Tuhan. Jadi, jemaat mengundang Tuhan untuk hadir, saudara-saudara. Dan kalau kita tidak memuji Tuhan dengan sepenuh hati, berarti Tuhan nggak hadir dong. Logika saya berkata seperti itu. Tetapi apakah Tuhan harus diundang agar hadir? Kok seperti dolanan jailangkung? Harus diundang. Padahal bagi saya, Tuhan hadir tanpa perlu dipanggil oleh manusia. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 27 menuliskan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih. Rasul Paulus tadi dalam bacaan firman hari ini menyadarkan kita bahwa inisiator pertemuan antara Tuhan dengan manusia itu bukan manusia, melainkan Tuhan sendiri. Kehadiran Tuhan bukan ditentukan tindakan manusia, namun berdasarkan inisiatifnya. Dan di dalam perjanjian lama juga selalu diceritakan bahwa Tuhanlah yang menunjuk utusan-utusannya, lalu dia yang menjumpai utusan-utusannya. Juga dalam kisah Paskah bukan? Tuhan juga yang menjumpai para perempuan. Tuhan juga yang menjumpai para murid. Begitupun bacaan minggu kemarin, Kleopas dijumpai oleh Tuhan sendiri. Jadi inisiatifnya bukan datang dari manusia, tetapi dia yang berprakarsa untuk memperkenalkan dirinya, untuk menyatakan dirinya, juga berkenan menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi kita, serta memanggil kita untuk percaya dan melayaninya. Tulisan Paulus tadi, bagi saya secara pribadi, sangat jelas, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ya, dia ada di tengah-tengah kita. Bukan karena kita yang memanggilnya lewat nyanyian atau lewat doa. Dia akan selalu dan akan selalu hadir dimanapun kita berada. Sebelum ibadah dimulai, Tuhan ada. Seusai ibadah, Tuhan ada. Ibadah di rumah seperti sekarang, ada. Saat hidup kita bahagia, Tuhan ada. Saat hidup kita susah seperti sekarang ini dengan krisis multidimensional ini, dia ada. Bahkan di dalam keseharian hidup kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita.
Bagian kita, ibu, bapak, dan saudara, bukanlah menghadirkan Tuhan datang. Tetapi lebih tepatnya bagaimana kita merespon kehadiran Tuhan. Terkadang kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan, bukan, di dalam hidup kita. Terlebih jika kita susah, sulit, berat menghadapi hidup ini. Seakan-akan Tuhan hilang, tidak hadir. Seperti saat ini, saudara-saudara. Saat kita menghadapi krisis multidimensional yang begitu berat, akhirnya sudah merasuki kehidupan sehari-hari, kita merasa sulit. Musimnya semakin tidak jelas, bagi mereka yang petani akan susah untuk menentukan hari tanam dan seterusnya. Yang bekerja swasta harus bekerja di rumah, pendapatannya menurun. Bagi yang berdagang sulit mencari pembeli, dan lain sebagainya. Semuanya itu dampak dari virus COVID-19. Kita susah beribadah bersama-sama, kita susah untuk PA. Intinya hidupnya saat ini, hidup kita ini susah dan sulit. Lalu kita mulai mempertanyakan, Tuhan di mana kok bisa seperti ini? Tuhan ini berbuat apa kok hidup makin susah? Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kesusahan ini kita meyakini seperti kata Paulus, Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam keseharian hidup kita. Tuhan hadir menolong setiap kita seperti kata Paulus kepada mereka. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah kemuliaan memanggil kita untuk merespon kehadirannya, merespon kebangkitannya. Caranya, ya nggak usah berlagak hidup terlalu susah. Nggak usah berlagak hidup kita semakin sulit. Tetapi dengan menaikkan syukur. Karena mari kita juga mengingat perkataan Tuhan Yesus. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Tapi bagaimana jika dibalik? Manusia juga tidak hanya hidup dari firman saja, tetapi juga dari roti. Paskah itu membangkitkan hidup kita. Ya, kita sedang susah. Ya, kita sedang sulit. Ya, kita sedang merasa tidak bisa apa-apa. Tapi kita tetap dipanggil Tuhan untuk membangkitkan hidup kita sendiri, membangkitkan kehidupan orang. Manusia tidak kenyang hanya dengan firman. Bukan begitu? Manusia, baik kita berikan seperti ini. Saya memberikan renungan, Bapak Ibu membagikan renungan, kita beribadah dengan memperhatikan renungan, tetapi tidak cukup di situ. Satu tindakan nyata lebih berarti dari 1000 kata-kata. Saya tidak mengatakan khotbah renungan itu tidak penting-penting untuk menguatkan. Tetapi setelah mendengar khotbah, mendengar renungan, membaca renungan, ya harus ada yang dilakukan. Harus ada yang ditindakan nyata dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Lihat sekeliling kita. Lihat tetangga-tetangga kita yang berkekurangan. Lihat tetangga-tetangga kita yang mungkin sulit makan. Caranya dengan baik seperti apa yang dikatakan oleh MPH-PGI dalam pesan Paskahnya tahun 2020 dengan gerakan 3M. Memberi mereka makan. Kalau mau disambungkan dengan khotbah Ibu Pendeta Sri Yuliati kemarin, Mother Teresa mengatakan, kalau kamu tidak mampu memberi makan 100 orang, berilah makan 1 orang. Tindakan nyata saat ini dibutuhkan untuk menyatakan kehadiran Kristus yang membangkitkan hidup kita, membangkitkan hidup saya. Pesan PGI, kembangkanlah diakonia karitatif antar keluarga. Caranya 3M, memberi mereka makan. Monggo sami dipun penggalih
Mari bersama-sama dipikirkan bahwa Kristus hadir di antara kita. Dia juga minta kita hadir bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga ini memberi inspirasi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Semoga berkat Allah melimpah dalam hidup Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Haleluya. Amin.